Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Natif Ibrahim, mahasiswa STI Mutakin, Prodi PAI semester 2 kelas B. Saya di sini akan membuat tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang dimana tugas itu adalah membuat resume dari presentasi kelompok 1 sampai terakhir. Lalu kemudian dibuatkan video tentang resume tersebut dan memberikan tanggapan tentang betapa pentingnya pembelajaran ilmu pendidikan Islam ini di perkuliahan. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama itu merupakan landasan dan konsep dasar pendidikan Islam, ya. Nah, untuk penjelasannya, karena ini rangkuman, mungkin dibikin secara singkat saya. Nah, landasan konsep dasar pendidikan ini meliputi landasan filosofis, teologis, psikologis, dan sosiologis. Konsep dasar mencakup hakikat manusia, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, serta hubungan antar pendidik dan peserta didik. Nah, itu landasan dan konsep dasar pendidikan Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, untuk sumber utamanya ini dalam pendidikan Islam itu adalah Al-Quran, kemudian ada hadis, ditambah dengan ijma dan qiyas, serta warisan ulama. Nah, prinsip dasar dan nilai-nilainya ini mencakup tauhid, akhlak, keilmuan, dan keadilan. Jadi sumber prinsip dan nilai-nilai pendidikan Islam ini berasal dari sumber keislaman itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Nah, tujuannya adalah membentuk insan kamil, yang dimana insan kamil itu seseorang yang dapat memenuhi perannya sebagai manusia dan sebagai ciptaan Allah itu sendiri. Jadi insan kamil itu ya orang yang bisa mengamalkan ajaran Islam itu sendiri tanpa tanpa mengesampingkan hal-hal kemanusiaan yang lainnya gitu. Nah, orientasinya itu bukan hanya di duniawi tetapi juga di ukhrawi untuk pendidikan Islam ini. Jadi kita tidak fokus hanya untuk keselamatan di dunia, tapi juga untuk keselamatan akhirat itu. Nah, untuk kurikulum dan pendidikan Islam itu sendiri, kurikulumnya ini disusun berdasarkan nilai-nilai Islam dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu sendiri. Materi ini tidak hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama yang terintegritas. Nah, jadi di dalam pendidikan Islam ini kurikulumnya dia tidak hanya fokus pada pendidikan umum seperti sekolah pada umumnya, tetapi dia juga kurikulumnya itu cukup fokus pada nilai-nilai Islam itu. Jadi pembelajaran yang diampunya pun tidak hanya fokus pada pembelajaran umum seperti pada sekolah pada umumnya gitu. Ada pendalaman agamanya untuk kurikulum pendidikannya itu sendiri. Nah, metode dan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri ada metode ceramah, yang dimana guru menjelaskan secara sepihak kepada murid. Kemudian ada juga diskusi, pembicaraan dua arah antara guru dan murid. Kemudian ada keteladanan, jadi seorang murid meneladani seorang guru. Kemudian ada pembiasaan ini sifatnya contohnya seperti sholat duha berjamaah gitu bersama-sama di waktu duha itu sendiri di sekolah. Nah, itu untuk metode pendekatannya, untuk metode pembelajarannya. Kemudian ada metode pendekatannya ini bersifat holistik dan menyesuaikan perkembangan peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada pendidik dalam pendidikan Islam, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, pendidik yang ideal itu adalah sosok yang berilmu, yang utamanya itu, kemudian berakhlak dan menjadi teladan bagi muridnya. Tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dan membina para peserta didik.
Jadi pendidik yang ideal dalam perspektif pendidikan Islam itu ya seorang guru yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik, kemudian dia juga bisa mengajar, mendidik dan juga membina spiritualitas peserta didik itu sendiri agar menjadi lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya ada peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, peserta didik ini dipandang sebagai amanah Allah yang memiliki potensi fitrah. Jadi peserta didik dalam pendidikan Islam itu ya seolah-olah mereka itu adalah amanah Allah yang ditujukan kepada guru itu sendiri. Jadi kita sebagai pengemban amanah itu ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan yang telah diamanahkan gitu kan. Nah, jadi mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. Nah, jadi karena mereka ini bentuk amanah, maka kita sebagai guru harus memenuhi peran kita dalam mengemban amanah tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak menyepelekannya. Itu untuk peserta didik. Nah, kemudian ada lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Lingkungan belajar mencakup rumah, sekolah, dan masyarakat. Lembaga formal seperti madrasah dan pesantren memegang peran penting dalam pembinaan keislaman. Nah, untuk lembaga pendidikan ini ya ada sekolah pada umumnya seperti madrasah aliyah, madrasah sanawiyah dan lain-lain. Kemudian ada pesantren, itu merupakan lembaga dalam pendidikan Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya ada evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam. Nah, evaluasi ini dilakukan tidak hanya dari aspek kognitif, tapi juga dari aspek spiritualitasnya. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh. Nah, jadi evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam ini, jadi dia hanya tidak menguji kemampuan kognitif siswa, jadi tidak hanya menguji kemampuan belajar ataupun seberapa pintar murid tersebut gitu kan dalam menyerap pembelajaran itu, tetapi juga ada ujian spiritualitasnya itu sendiri seperti praktek dalam melakukan ibadah atau apapun itu. Nah, tujuannya itu sendiri untuk untuk mencapai sejauh mana pendidikan Islam itu tersampaikan kepada murid secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum agar tidak terjadi dualisme ilmu. Semua ilmu itu harus mengarah pada penguatan iman dan amal soleh. Jadi integrasi ilmu dan Islam ini ya sangat penting lah gitu dalam berkehidupan ini, karena ilmu umum juga tidak dipisahkan dari ilmu agama kan. Bahkan jika seseorang pintar dalam ilmu umum, harusnya dia menjadi lebih beriman. Nah, itu tujuan untuk integrasi ilmu dan Islam itu sendiri, karena dua hal itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya pengembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini perlu terus dikembangkan mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Nah, untuk sekarang kan zaman ini mulai canggih, ada teknologi apapun itu. Nah, pendidikan Islam juga harus mengikuti zaman tersebut dengan memanfaatkan keadaan pada zaman tersebut. Jadi jangan mau tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, untuk mengikuti perkembangan ini, maka pendidikan Islam ini sangat membutuhkan inovasi dalam metode, teknologi, dan manajemen pendidikan. Jadi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, maka inovasi dalam pendidikan Islam ini sangat dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir ada isu dan tantangan kontemporer dalam pendidikan Islam, termasuk globalisasi, sekularisasi, krisis moral, dan rendahnya literasi keagamaan.
pendidikan Islam ini dituntut untuk mampu menjawab tantangan ini secara kontekstual dan solutif. Nah, itu untuk hasil rangkuman dari materi pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Nah, selanjutnya adalah tentang apa pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa untuk mahasiswa prodi PAI khususnya untuk mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini. Nah, menurut pandangan saya, karena ini merupakan tanggapan pribadi ya, dimintanya juga tentang apa pentingnya mempelajari ilmu pendidikan Islam ini. Tentu saja ini sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa PAI yang dimana kedepannya akan menjadi guru PAI gitu kan. Sangat penting untuk memahami ilmu pendidikan Islam ini karena tadi di dalamnya dijelaskan tentang landasan, tentang dasar-dasar tentang pendidikan Islam, kemudian sumbernya dan metode dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Karena apa? Karena kita sebagai calon guru itu harus mengetahui tentang urgensinya pendidikan Islam itu sendiri agar kita bisa menjadi guru yang berintegrasi dalam dunia pendidikan Islam ini. Nah, itu mungkin untuk tanggapan saya tentang betapa pentingnya pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam dalam perkuliahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, baik salah kata, salah ucap, atau salah apapun itu. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam proses belajar. Jika ada yang salah tolong dikoreksi, dan jika ada hal bermanfaat tolong dimanfaatkan kembali, dan itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.